Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saima Nur Putri Rambe dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Saya dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semester 3. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan sosial emosional anak usia dini yang dimana dosen pembimbingnya yaitu Dr. Khadijah MAG. Di kesempatan ini pembahasan saya itu karakteristik pengembangan sosial emosional anak usia dini dari umur 5 tahun sampai 6 tahun. Sebelumnya itu kita harus mengetahui dulu apa itu arti pengembangan sosial emosional anak usia dini. Jadi, perkembangan adalah proses perubahan dalam pertumbuhan pada sewaktu-waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungan. Pengembangan emosi itu dalam arti yang sederhana itu yaitu tahapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan sosial emosional anak adalah proses belajar. Proses belajar menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang di lingkungannya, baik itu orang tua, saudara, teman sebaya dalam lingkungan sehari ya. Proses pembelajaran sosial emosional ini dilakukan dengan mendengar, mengamati, dan meniru hal-hal yang dilihatnya. Jadi, ada menurut para ahli, yaitu menurut Harlock. Harlock mengatakan bahwa perkembangan sosial itu merupakan kemampuan dalam berperilaku sesuai dengan petunjuk sosial dan terbentuk menjadi individu yang mampu demi bermasyarakat. Jadi untuk menilainya itu di kehidupan masyarakat itu ada 3 proses, yaitu yang pertama belajar bertingkah laku dengan cara yang mampu diterima oleh masyarakat. Yang kedua itu belajar bagaimana menunjukkan peran sosial dalam masyarakat. Yang ketiga itu membangun sikap dan tingkah laku kepada individu lain dan aktivitas sosial bermasyarakat. Jadi yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang karakteristik perkembangan sosial emosional anak umur 5 sampai 6 tahun. Jadi saya akan membahas dulu tentang karakteristik anak usia dini itu, yaitu yang pertama itu unik. Ya, unik itu artinya setiap anak tidak ada yang sama satu antara lain. Jadi setiap anak itu berbeda-beda. Jadi yang kedua itu egosentris, yaitu anak akan melihat dan memahami suatu dari sudut pandangnya sendiri. Yang ketiga itu aktif. Jadi anak usia dini itu sangat aktif dalam melakukan aktivitas. Dia terlihat bersemangat, namun waspada kita sebagai guru harus waspada ciri-ciri anak hiperaktif jika anak sama sekali tidak bisa tenang. Yang keempat itu ada rasa ingin tahu. Jadi anak usia dini ini mempunyai rasa ingin tahu yang kuat. Jadi dia itu bisa dibilang kayak kepo gitu, kepo dalam bahasa gaulnya. Jadi dia itu membuat semuanya jadi antusias. Jadi namun mempunyai rentang fokus yang pendek. Yang kelima itu eksploratif. Jadi anak usia dini ini biasanya senang menjelajahi dan mencoba berbagai hal. Jadi kalau misalnya dia ada nampak orang melakukan sesuatu yang ada dilihatnya, dia pasti akan melakukannya itu. Karena yang balik ke tadi, anak usia dini itu rasa ingin tahunya itu kuat. Yang keenam itu spontan. Jadi anak itu akan menampilkan perilaku yang tidak ditutupi sebagai cermin diri yang apa yang dia rasakan, sehingga terkadang kurang mempertimbangkan akibat dari perbuatannya. Jadi anak usia dini itu dia
melakukan apa aja. Jadi dia nggak tahu itu bahwa akibatnya itu buruk gitu. Jadi dia melakukannya dengan spontan. Jadi yang ketujuh itu ada imajinatif anak. Jadi anak ini menyenangi hal-hal yang bersifat berkaitan dengan fantasi atau khayalan. Jadi anak itu suka kayak khayal-khayalan, kayak misalnya dia kan sering melihat dongeng-dongeng, jadi dia suka menghayal gitu. Karakteristik anak usia dini umur 5 tahun sampai 6 tahun ya, menurut Erikson itu yang pertama itu inisiatif dan rasa bersalah. Jadi pada masa ini anak segala kecakapannya mulai berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, sehingga anak menimbulkan rasa ingin tahu terhadap segala hal yang dilihatnya. Jadi mereka itu mencoba melakukan beberapa kegiatan, tapi karena kemampuan anak tersebut terbatas, ada kalanya ia mengalami kegagalan. Jadi dengan kegagalan-kegagalan tersebut dia menyebabkan anak memiliki perasaan bersalah. Makanya inisiatif dan rasa bersalah itu saling bergabungan. Yang kedua itu ada cenderung bersifat egoentris. Jadi seorang anak ini naif memandang dunia dan dunia luar dari pandangan sendiri sesuai dengan pengetahuan dan pemahamannya sendiri. Itu dibatasi oleh perasaan dan pikirannya yang masih sempit. Yang ketiga itu sosial yang primitif. Jadi primitif itu belum bisa berempati dengan lingkungan sekitar. Jadi anak-anak ini relasi sosial yang primitif ini merupakan akibat dari sifat egosentris yang naif. Ciri ini ditandai dengan kehidupan anak yang belum memisahkan antara keadaan dirinya dengan keadaan lingkungan sekitar. Jadi anak belum bisa bersosialisasi, gitulah bisa dibilang anaknya. Jadi yang keempat itu ada kesatuan jasmani dan rohani yang hampir tidak terpisahkan. Ini belum dapat dipisahkan dan anak ini belum dapat membedakan keduanya. Isi lahir dan batin yang masih merupakan kesatuan yang utuh. Jadi penghayatan anak terhadap suatu dikeluarkan atau diekspresikan secara hebat, spontan, jujur baik dalam mimik, tingkah laku maupun bahasanya. Anak usia dini ini tidak dapat berbohong atau bertingkah laku pura-pura. Jadi anak ini mengekspresikan dirinya secara terbuka. Misalnya si anak lagi bermain dengan kawannya, tapi si kawannya ini bermain dengan licik. Lalu anak tersebut jadinya dia menangis, memberontak. Jadi disitulah kesatuan dan jasmani dan rohaninya itu tidak terpisahkan, sama-sama. Dirinya menangis, terus tubuhnya semua bergetar, berontak, seperti itu. Yang kelima itu sikap hidup yang fisionomis. Jadi anak ini bersikap terhadap dunianya secara langsung. Jadi anak memberikan atribut atau sifat lahir atau sifat konkret nyata terhadap yang dihayatinya. Yang keenam itu rasa tahu yang besar. Anak ini memiliki rasa ingin tahu terhadap hal-hal yang baru. Terus reaksi anak terhadap rasa ingin tahunya itu dengan penjelajahan. Seperti tadi saya bilang, penjelajahan apa yang tidak tahunya, jadi dia kepo, ingin tahu. Yang ketujuh itu suka meniru. Jadi anak itu sikapnya suka meniru dan perilaku orang yang dia akan meniru sikap orang yang dikaguminya atau yang ada di lingkungannya. Anak suka meniru itu adalah sikapnya bagus karena baik untuk perkembangan kognitifnya, tapi harus dilihat juga yang ditirunya itu baik atau tidak, seperti itu. Yang ke-8 itu ada
adanya perasaan ingin bersaing. Jadi bersaing itu keinginan untuk mengalahkan orang lain. Jadi misalnya contohnya si anak guru melakukan suatu guru memberikan soal, terus lalu seorang guru bilang, siapa yang tahu, kalau misalnya tahu udah kasih permen gitu. Jadi anak ini dia aku harus bisa nih gitu. Jadi dia kayak aku harus bisa, aku harus menang nih, ada pak permen gitu-gitu. Jadi dia rasa bersaingnya itu kuat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.